Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Frida Ayuning Tias dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial mengenai cara pengoperasian salah satu fitur yang terdapat dalam Microsoft Excel, yaitu fitur What If Analysis. Nah, sebelum masuk pada video tutorialnya, di sini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Amrul Hinung Prihamayu selaku dosen pengampu mata kuliah Pengolah Data 2 yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah wawasan saya sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Nah, untuk mempersingkat waktu, pertama di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa sih sebenarnya fitur What If Analysis itu. Nah, fitur What If Analysis merupakan salah satu fitur yang dapat digunakan untuk membuat sebuah analisa atau prediksi tentang berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi dalam tabel perhitungan. Nah, dalam fitur What If Analysis ini terdapat 3 perintah. Nah, di antaranya yang pertama itu ada Skenario Manager. Skenario Manager ini merupakan perintah yang digunakan untuk melihat beberapa hasil atau output dari beberapa kemungkinan input yang berlainan. Kemudian yang kedua ada Goal Seek. Nah, Goal Seek ini merupakan perintah yang digunakan untuk mencari beberapa inputan atau nilai awal agar kita mendapatkan output atau nilai akhir sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan yang terakhir ada Data Table. Nah, data tabel di sini merupakan perintah yang digunakan untuk mencari nilai hasil atau output secara cepat dari beberapa nilai input yang berbeda. Nah, lalu di mana sih letak dari fitur What If Analysis itu? Nah, di sini saya akan membuka Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, untuk letak dari fitur What If Analysis itu terdapat pada menu data yang ada di sebelah sini dan tepatnya ada di sebelah sini. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada video tutorialnya. Nah, untuk mengaplikasikan fitur What If Analysis di sini, saya sudah mempunyai 2 buah soal yang diberikan oleh Bapak Amrul. Di mana untuk soal yang pertama yaitu Narendra memiliki nilai UAS sementara seperti tabel di bawah ini. Jika Narendra ingin mendapatkan rata-rata nilai akhir sebesar 85, berapakah nilai UAS IPA yang harus dia dapatkan? Nah, ini merupakan tabel nilai yang sudah dimiliki oleh Narendra, di mana untuk nilai UAS Bahasa Inggrisnya mendapatkan nilai 98, kemudian untuk nilai UAS Bahasa Indonesianya mendapatkan 89, kemudian nilai UAS IPA-nya belum diketahui, dan untuk nilai UAS IPS-nya adalah 95, dan yang terakhir nilai UAS matematikanya diambil dari 2 digit terakhir atau 2 angka terakhir dari NPM masing-masing mahasiswa. Nah, karena NPM saya ini 2 angka terakhirnya adalah angka 10, maka di sini saya memperhatikan catatan yang poin pertama di sini, di mana bagi mahasiswa yang 2 digit terakhir NPM kurang dari 50, maka nilai UAS matematikanya adalah 50 ditambah dengan 2 digit terakhir NPM. Jadi nanti untuk nilai UAS matematika Narendra ini saya akan memasukkan 60 yang berasal dari 50 ditambah dengan 10 yang merupakan 2 angka terakhir dari NPM saya. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja di sini saya akan membuat sebuah data terlebih dahulu untuk memasukkan semua daftar nilai yang sudah dimiliki oleh Narendra ini. Nah, di sini saya akan memasukkan judulnya terlebih dahulu. Kemudian di bawahnya di sini ada kategori. Dan di sini ada nilai. Kemudian untuk kategorinya, kita memasukkan dengan judul dari nilai UAS Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan Matematika.
Dan kemudian yang terakhir itu juga ada rata-rata nilai akhir. Kemudian di sini saya akan menginputkan nilainya terlebih dahulu. Dimana untuk nilai UAS bahasa Inggris itu 98, kemudian untuk bahasa Indonesia 89, untuk nilai UAS IPA itu merupakan nilai yang akan kita cari, dan untuk nilai UAS IPS 95, kemudian untuk nilai UAS Matematika 60, dan untuk rata-rata nilai akhir di sini nanti saya akan memasukkannya dengan menggunakan rumus rata-rata, yaitu average. Nah, kemudian pada bagian nilai UAS IPA di sini saya akan melengkapinya dengan menggunakan fitur what if analysis. Nah, syarat utama ketika kita hendak menggunakan atau mengaplikasikan fitur what if analysis khususnya untuk perintah goal-seek, maka kita harus menentukan target nilai akhir terlebih dahulu. Nah, karena pada kesempatan kali ini Narendra sudah menentukan target nilai akhirnya sebesar 85, maka secara otomatis kita dapat dengan mudah untuk mengaplikasikan fitur what if analysis khususnya untuk perintah goal-seek. Nah, sebelum mengisi pada bagian nilai UAS IPA di sini dengan menggunakan fitur what if analysis, maka saya akan mengisi terlebih dahulu pada bagian rata-rata nilai akhir dengan menggunakan rumus average. Nah, caranya bagaimana? Kita masukkan sama dengan, kemudian average, buka kurung, kita tandai semua nilai yang ada di sini, kemudian kita bubuhkan tutup kurung dan klik enter. Nah, ini merupakan nilai saat ini yang berasal dari nilai rata-rata bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPS, dan matematika. Nah, selanjutnya saya akan mengisi pada bagian nilai UAS IPA. Nah, karena di sini saya ingin mengetahui bahwa rata-rata nilai akhirnya atau target nilai akhirnya 85, maka saya akan arahkan kursor pada bagian rata-rata nilai akhir di sini. Kemudian saya akan klik pada pilihan tab data, kemudian saya klik pada pilihan what if analysis dan klik pada pilihan atau perintah goal-seek yang ada di sebelah sini. Nah, setelah saya klik pada pilihan goal-seek, maka secara otomatis akan muncul tampilan dari kotak dialog goal-seek yang ada di sebelah sini. Nah, pada tampilan kotak dialog goal-seek ini ada beberapa menu yang harus kita isi, mulai dari set cell, kemudian to value, dan yang terakhir ada base hanging cell. Nah, untuk set cell di sini merupakan sel nilai akhir yang diinginkan atau goal-seek-nya. Kemudian untuk yang to value di sini merupakan target nilai akhir yang telah kita tentukan atau nilai yang kita inginkan. Nah, di sini untuk target nilai akhir yang telah ditentukan oleh Narendra adalah 85. Nah, kemudian pada bagian base hanging cell ini merupakan nilai yang ingin diketahui perubahannya atau sel nilai yang harus didapatkan agar goal-seek-nya mencapai 85. Nah, untuk menautkan sel atau kolomnya, nah di sini saya akan klik pada gambar tabel di sebelah sini. Kemudian saya klik pada bagian nilai UAS IPA. Setelah terinput seperti ini, maka saya akan klik pada pilihan enter. Nah, setelah semua menu terisi semuanya mulai dari set cell, kemudian to value, dan base hanging cell, maka langkah selanjutnya kita dapat klik pada pilihan OK. Nah, maka secara otomatis nilai UAS IPA akan terpenuhi seperti ini. Nah, setelah terpenuhi di sini kita dapat klik pada pilihan OK. Nah, dari data tabel di sini, ketika Narendra ingin mendapatkan rata-rata nilai akhir sebesar 85, maka Narendra harus mendapatkan nilai UAS IPA-nya sebesar 83. Nah, di sini agar lebih jelasnya saya akan memperjelas tabelnya.
Nah, kurang lebihnya itulah tutorial yang dapat saya berikan terkait dengan pengoperasian atau penerapan fitur what if analysis khususnya untuk perintah goalseek. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk pada soal yang kedua. Nah, masih sama pada soal kedua ini nanti saya juga akan menggunakan fitur what if analysis, hanya saja untuk soal kedua ini saya akan menggunakan fitur what if analysis khusus untuk perintah data table. Nah, di sini soalnya adalah Narina ingin membuat daftar tabel perkiraan harga laptop berdasarkan lama pembayaran kredit dan besaran bunga seperti berikut ini. Nah, untuk yang 3%, 3,5%, 4% ini merupakan besaran bunga. Besaran bunganya mulai dari 3% sampai dengan 7%. Kemudian untuk lama pembayaran kredit ini mulai dari setengah tahun, 1 tahun, 1,5 tahun, sampai dengan 3,5 tahun. Nah, Narina memiliki data sementara berupa lama kredit adalah 2 tahun. Kemudian bunga kredit selama 2 tahun adalah 5% dan harga laptop adalah 2 digit NPM Anda dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, bagi mahasiswa yang ada 2 digit terakhir NPM kurang dari 10, maka harga laptop sama dengan 10 ditambah 2 digit NPM terakhir. Kemudian bagi mahasiswa yang 2 digit terakhir NPM lebih dari 10, maka harga laptop sama dengan 2 digit terakhir NPM. Nah, untuk yang soal kedua di sini saya akan memperhatikan catatan pada poin kedua di sini. Karena apa? Karena seperti di awal tadi bahwasanya NPM saya atau 2 angka terakhir dari NPM saya adalah angka 10. Jadi untuk harga laptopnya saya mematok harga sebesar 10 juta. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita isi pada bagian data acuan yang ada di sebelah sini. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah data acuan yang berupa, mohon maaf ini seharusnya data kredit laptop yang berisi mengenai besar bunga, kemudian lama angsuran, harga laptop, angsuran dalam bentuk PMT, total angsuran, dan bunga yang dibayarkan. Nah, untuk besar bunga di sini saya akan memasukkan seperti yang ada pada soal di mana Narina sudah mempunyai sebuah data untuk besar bunga adalah 5%. Kemudian untuk lama angsuran adalah 2 tahun dan harga laptopnya sesuai dengan NPM saya adalah 10 juta. Nah, kemudian untuk angsuran PMT di sini saya akan menggunakan rumus. Rumusnya yaitu sama dengan kemudian PMT buka kurung B2, kemudian lama angsuran, min harga laptop, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, untuk penggunaan rumus pada angsuran PMT di sini tidak selalu menggunakan tanda koma, akan tetapi bisa juga menggunakan tanda titik koma tergantung dengan laptop atau PC teman-teman sekalian. Nah, di sini untuk mempermudah saya akan merubahnya dengan simbol mata uang rupiah terlebih dahulu. Kemudian Nah, kemudian untuk total angsuran di sini saya juga akan menggunakan rumus yaitu sama dengan angsuran dikali dengan lama angsuran atau lama kredit yang telah ditentukan. Nah, kemudian untuk bunga yang dibayarkan yaitu sama dengan kemudian total angsuran dikurang dengan harga laptop. Nah, inilah data acuan atau data awal yang akan kita gunakan untuk mengisi atau membuat data berikutnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah tabel yang berisi dengan besar angsuran sesuai dengan besar bunga
yang berbeda-beda. Nah, pada kesempatan kali ini untuk memasukkan besar bunga itu saya berpacu pada soal yang telah disediakan. Nah, di sini saya akan memasukkan terlebih dahulu besar bunga dan kemudian di bawahnya saya baru menginputkan besaran bunga sesuai dengan soal. Nah, yang pertama yaitu ada 3%, kemudian ada 3,5%, kemudian ada 4%, 4,5%, 5%, 5,5%, kemudian 6%, 6,5%, dan yang terakhir ada 7%. Nah, di sini saya akan membuatnya di belakang koma ada satu angka. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk kolom yang berada di sebelah kanan besar bunga ini, saya akan memasukkannya sesuai dengan besar angsuran PMT, yaitu sebesar 5 juta sekian. Nah, caranya bagaimana? Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu dengan membubuhkan tanda sama dengan. Kemudian kita dapat klik pada bagian kolom angsuran PMT ini atau B6. Nah, setelah seperti ini, maka langkah selanjutnya kita dapat klik pada pilihan Enter. Nah, lalu bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk memenuhi tabel yang sudah saya buat ini? Nah, untuk memenuhi tabel yang sudah saya buat ini, maka saya akan menggunakan atau menerapkan salah satu fitur yaitu fitur what if analysis. Nah, bagaimana caranya? Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu dengan menandai semua data yang telah saya buat seperti ini. Kemudian kita dapat arahkan kursor pada menu data, dan kita klik pada pilihan what if analysis, kemudian kita klik pada perintah data tabel. Nah, karena data yang saya miliki ini berbentuk kolom atau data yang ingin saya cari ini berbentuk kolom, maka saya akan mengisi pada bagian kolom input cell ini dengan menautkan kolom besar bunga. Nah, caranya saya akan klik pada icon atau gambar tabel di sebelah sini, kemudian saya klik pada pilihan besar bunga. Setelah tertautkan pada kotak dialog data table, maka langkah selanjutnya saya klik pada pilihan enter. Nah, kemudian setelah terisi pada bagian kolom input cell, maka langkah selanjutnya saya akan klik pada pilihan OK. Nah, maka secara otomatis data yang saya miliki akan terisi semuanya seperti ini. Nah, untuk memudahkan, maka di sini saya akan melakukan perubahan dengan bentuk datanya yaitu dalam bentuk rupiah. Nah, di sini accounting, kemudian untuk simbolnya saya klik pada pilihan rupiah. Kemudian, nah, langkah selanjutnya yaitu saya harus memastikan terlebih dahulu apakah data yang saya miliki ini sudah benar. Nah, bagaimana cara untuk memastikannya? Caranya sangat mudah sekali. Di sini kita dapat melihat di mana untuk besar bunga 5% adalah dengan angsurannya adalah 5 juta sekian. Nah, di sini 5% angsurannya adalah 5 juta sekian. Nah, ini sudah sama, berarti dapat dipastikan bahwa data tabel yang saya miliki ini sudah benar. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat sebuah tabel perkiraan harga laptop berdasarkan lama pembayaran kredit dan besaran bunga. Nah, seperti yang ada pada sebuah soal di sini, di mana Narina ingin membuat daftar harga perkiraan harga laptop berdasarkan lama pembayaran, di mana untuk lama pembayarannya yaitu mulai dari setengah tahun sampai dengan 3,5 tahun. Kemudian untuk besaran bunganya mulai dari 3% sampai dengan 7%. Nah, di sini saya akan memasukkan untuk yang kolom yang ada di sebelah sini yaitu dengan lama pembayaran seperti dengan format yang ada pada soal ini. Nah, di sini untuk lama pembayarannya mulai dari setengah tahun, kemudian 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun, dan 3,5 tahun. Nah, kemudian pada baris atas di sini saya akan memasukkannya dengan besar angsuran yang dimulai dari 3% dan diakhiri dengan 7%.
Nah, di sini saya akan membuatnya di belakang koma ada satu angka. Nah, setelah mempunyai sebuah data seperti ini, untuk memudahkan saya akan mempertebal garisnya terlebih dahulu dengan menggunakan all border. Nah, ini lebih jelas. Nah, kemudian untuk baris kosong yang ada di sebelah atas di sini, saya akan memasukkannya dengan jumlah yang sama dengan besaran PMT. Nah, caranya masih sama, di mana kita diminta untuk membubuhkan tanda sama dengan terlebih dahulu, kemudian kita klik pada pilihan B6 atau angsuran PMT, kemudian kita klik enter. Nah, agar data atau tabel yang saya miliki ini terisi semuanya, maka saya akan menggunakan fitur dari what if analysis, yaitu dengan perintah data table. Nah, caranya masih sama, di mana kita diminta untuk menandai data yang kita miliki ini secara keseluruhan seperti ini. Setelah tertandai, maka kita dapat arahkan kursor pada menu data. Kemudian kita klik pada pilihan what if analysis dan kita klik pada pilihan perintah data table. Kemudian pada row input cell ini digunakan untuk menautkan sel yang berbentuk seperti garis. Nah, karena pada datanya saya miliki ini untuk row cell-nya adalah besaran bunga, maka di sini saya akan klik pada pilihan besar bunga. Kemudian untuk kolom input cell-nya di sini, saya akan menautkan dengan lama pembayaran kredit atau lama angsuran. Nah, setelah kotak dialog data table semuanya terisi seperti ini, maka langkah selanjutnya kita dapat klik pada pilihan OK. Dan maka secara otomatis data yang saya miliki ini akan terisi seperti ini. Dan di sini saya akan memperbesar tabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuatnya dalam bentuk rupiah terlebih dahulu agar lebih mudah untuk dilihat. Nah, di sini kita dapat arahkan kursor pada menu home, kemudian kita klik pada bagian number di sini, kemudian kita klik accounting dan untuk simbolnya kita masukkan rupiah. Kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan data harga perkiraan laptop berdasarkan dengan besar bunga dan lama pembayaran kredit. Nah, di sini saya akan memastikan terlebih dahulu apakah data yang saya miliki ini sudah benar atau belum. Nah, caranya masih sama, kita harus berpacu pada soal yang sudah disediakan. Di mana dalam hal ini, Narina menginginkan untuk lama pembayaran kredit adalah 2 tahun dengan besar bunganya adalah 5%. Nah, dari data acuan dapat diketahui bahwa besar angsuran adalah 5.378 sekian. Nah, di sini kita dapat memastikan bahwa untuk lama angsurannya adalah 2 tahun dan bunganya adalah 5%. Lalu berapakah besar angsuran yang harus dibayar oleh Narina? Nah, di sini besar angsuran yang harus dibayar oleh Narina adalah sejumlah 5.378 sekian. Nah, di sini dapat diketahui bahwasanya dari data acuan, kemudian data besar angsuran berdasarkan besar bunga, dan ada data perkiraan harga laptop berdasarkan lama pembayaran kredit dan besaran bunga, dapat diketahui bahwa jumlah angsuran yang harus dibayarkan adalah sama, yaitu sebesar 5.378 sekian. Nah, inilah beberapa penjelasan dari saya mengenai cara pengoperasian fitur what if analysis khususnya untuk khususnya untuk perintah goal seek dan data table.
Nah, semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.